Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang keempat nih teman-teman, dari permainan catur dunia yang dimainkan oleh para grandmaster di beberapa event turnamen. Dan ini tercatat di FIDE record terbaik. Partai pertama ini putih dipegang oleh Bobby Fischer dan hitam dipegang oleh Robert Kahl di Varna pada tahun 1962. Dimulai dari E4 oleh Fischer, D5 dibalas, dan diterima tawaran itu dengan pion kali pion. Permainan center counter dari pembukaan ini teman-teman, langkah lanjutan terbaik untuk hitam. Sebenarnya ini sekedar informasi adalah kuda F6. Dan jika di sini kuda F3, langkah lanjutan baru dipukul. Ini langkah yang terbaik. Kalaupun di sini kuda C3, teman-teman bisa lari ke A5 dan seterusnya teman-teman. Kembali ke posisi di saat tawaran itu diterima oleh Bobby Fischer, langkah partai dari hitam langsung memilih memukul dengan menteri. Dibalas dengan kuda C3. Dan di sini menteri ternyata ke D8 lagi teman-teman. Artinya kalah satu tempo sudah hitam, yang seharusnya dia mengeluarkan kuda F6 terlebih dahulu, dia malah mundur lagi menteri. Dibalas dengan D4 oleh Fischer, D6 dan gajah ke F4. Gajah G7, menteri D2. Di sini teman-teman dibalas dengan kuda F6 oleh hitam. Pertanyaannya, kenapa tidak dipukul pion yang di D4 oleh gajah maupun menteri? Karena akan terjadi rokade dari putih yang akan memaksa raja hitam tidak sempat rokade juga nantinya. Di posisi ini dari Fischer langsung rokade panjang, dibalas dengan C6 dan gajah ke H6. Memaksa pertukaran di sini, tapi dari hitam mengabaikan dengan tetap rokade. H4 dibalas dengan menteri ke A5. H5 langsung. Tentu di sini kalaupun harus memukul, memang sebaiknya pakai kuda teman-teman. Namun di sini dari hitam memilih memukul dengan pion. Gajah ke D3, persiapan melirik pion H7 dan kuda di sini ke D7. Dibalas dengan kuda ke I2. Dari Fischer tidak buru-buru menyerang teman-teman. Tentu dia harus mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, baru dia menggempur. Benteng ke D8 dibalas dengan G4. Lagi-lagi pion ini diberikan oleh Fischer. Tentu kalaupun diterima oleh pion maupun oleh kuda, tidak ada balasan. Kuda ke F8, ternyata dia mencium langkah kompleks yang akan terjadi ketika dipukul pion itu teman-teman. Di sini langkah dari Bobby Fischer langsung memukul pion. Sekaligus lajur G ini terbuka teman-teman. Kuda ke 6, persiapan mengambil pion yang di D4 dan di sini benteng yang di D ke G1. Ancamannya adalah gajah gelap dari hitam. Raja bergeser ke H8 dan dipukul cek oleh Fischer. Dipukul oleh kuda, langsung datang menteri ke H6 dengan ancaman checkmate. Namun masih dijaga oleh kuda yang di F6 teman-teman. Di sini langsung benteng G8 adalah langkah terbaik untuk melindungi kuda yang di G7. Benteng di sini G5 sekaligus mengancam menteri. Menteri ke D8 dan dibalas dengan benteng yang di H ke G1. Tidak bisa dihindari langkah pertempuran ini. Dan di sini kuda ke F5 teman-teman. Mengancam menteri yang seolah bahwa menteri dari Bobby Fischer ini terjebak. Namun di sini tanpa dia sadari bahwa ada ancaman yang bersifat memaksa. Di sini baru sadar dari hitam setelah kuda ini diambil oleh gajah. Dan setelah dipikir-pikir mungkin tidak mungkin bisa melanjutkan partai ini. Akhirnya dia menyerah teman-teman.
Kok bisa menyerah? Mungkin itu pertanyaannya. Baik, di sini ada dua kemungkinan langkah terbaik dari hitam. Jika di sini gajah kali gajah, maka akan datang cek yang memaksa kuda atau menteri, atau tidak ada langkah lagi selain itu. Ketika dipukul dengan menteri, maka akan terjadi cek. Dan setelah benteng di sini kali benteng, maka di sini menteri ke F4. Jelas di sini unggul kualitas dari putih, teman-teman. Gajah ke-6 sekalipun tetap di sini perwira sama 3, namun kalah menteri. Pertanyaannya, kenapa kalau di posisi benteng cek ini tidak dipukul dengan kuda? Jika dipukul dengan kuda, teman-teman, maka tentu checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul kuda yang di F5. Jika di sini langkah yang dimainkan benteng memukul benteng, maka terjadi pertukaran, namun tetap ada ancaman checkmate. Ancaman checkmate adalah pion H7 dan G7. Kalau di sini kuda Q8, maka checkmate. Makanya di posisi gajah kali kuda langsung menyerah dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, putih dipegang oleh Bednat Flies dan hitam dipegang oleh John Scadler di Vienna pada tahun 1993. Dimulai dari B4. Hand opening atau pembukaan orang utan ini dimainkan di partai ini. E6 dibalas dengan langsung mengancam pion B4 dan gajah ke B2. Tentu di sini ada langkah jebakan, teman-teman. Kalau di sini dari hitam semisal memukul pion, maka dia harus kehilangan benteng, teman-teman, atau kualitas. Tidak rugi mungkin dari hitam, namun di sisi lain hanya kualitas nanti di permainan akhirnya, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah B2. Kita menjawab dengan kuda F6, A3, dan dibalas dengan C5. Mengajak pertukaran, B5 dibalas oleh putih, D5, dan di sini D4. Di saat posisi D4, langsung dimanfaatkan dengan cek oleh hitam, menteri ke A5. Dan tentu untuk melindungi pion dia harus menutup dengan kuda ke C3, dan itu dilakukan oleh putih. Kuda ke 4 dengan memaksa pertukaran. Menteri ke D3 mencoba membela kuda tersebut, dan masalahnya di sini datang pion kali pion, teman-teman. Menteri di sini menerima tawaran itu dan gajah C5. Ancaman cek yang tidak bisa dihindari. Walaupun di sini pion G7 gratis. Dan ternyata dari putih memilih memukul pion G7 sembari dengan mengancam benteng. Langsung dipukul cek oleh hitam. Dan setelah raja D1, D4. Di sini, teman-teman, jika kuda kali kuda, maka tentu checkmate. Baik, di saat posisi D4, langkah terbaik memang sudah dilakukan adalah dengan memukul cek benteng di sini oleh putih. Dan itu memang sudah benar, teman-teman. Dibalas dengan raja ke E7. Dan menteri ternyata tidak berhenti di situ memakan perwira hitam dengan masih tertarik dengan gajah terang hitam yang di C8. Disinilah letak kehancuran daripada putih. Dibalas dengan pion kali kuda sekaligus mengancam gajah, dan di sini gajah C1. Dilanjutkan dengan langkah kuda D7.
yang di sini terpaksa apakah dia harus lari ke C4 atau memakan benteng. Jika dia ke C4 teman-teman, karena memang ini sudah masuk ke jerat jebakan, maka akan datang benteng ke-8. Misalnya di sini memukul kuda, maka dia harus kehilangan menteri. Kalaupun dia tutup dengan menteri D3, tetap akan dipukul teman-teman. Setelah dipukul, maka di sini gajah langsung mukul kuda, dipukul oleh benteng, menteri B6 dengan ancaman benteng A1, kuda G4, digarpu dengan ancaman benteng harus hilang lagi. Kalau di sini raja bergeser, ancamannya checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri di sini terjebak, langkah partai dari putih tertarik dengan benteng tersebut dengan dipukul. Dan menteri kali pion B5 sekaligus ancaman cek. Gajah ke F4, dia mengabaikan dan dia pikir bahwa dia bisa lolos teman-teman. Menteri cek D5, C1 raja, dan dibalas dengan gajah cek ke E3. Tentu bahwa ini pasti diambil karena ini pertukaran, mungkin menurut putih seperti itu. Gajah kali gajah, dan di sini kuda ke F2. Lagi-lagi ancaman checkmate yang bersifat memaksa untuk pertukaran. Dan ini tidak bisa menghindar karena ini bersifat memaksa teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah memukul kuda, langkah paksa yang ketiga kalinya teman-teman. Memang tidak bisa ditolak oleh putih, makanya dipukul oleh gajah. Datang menteri cek D2. Dan di sini teman-teman langsung menyerah. Dia sadar bahwa ternyata tidak bisa lari dari ancaman checkmate. Kenapa dia langsung menyerah di posisi? Karena langkah satu-satunya hanya raja B1, datang cek D1, A2, dan checkmate. Tidak bisa lagi jalan teman-teman. Makanya dia baru sadar setelah selesai memukul kuda yang di F2. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih teman-teman, putih dipegang oleh Anatoly Lutikov dan hitam dipegang oleh sang pesulap dari Riga atau Mikhail Tal, biasa dikenal di percaturan dunia di Russian Championship 1955. Dan ini Mikhail Tal bermain di negaranya sendiri teman-teman. Dan dimulai dari E4 oleh Lutikov, C5 dibalas oleh Mikhail Tal, kuda F3, D6 dan D4. Pembukaan Sisilia varian Bordonez dimainkan di partai ini. Diterima, dibalas dengan menteri memukul pion. Kuda C6 langsung mengancam menteri, gajah ke B5. Gajah D7 dan di sini dipukul. Dipukul oleh gajah kuda C3. Kuda F6 dan di sini gajah G5. E6 dibalas dengan rokade panjang oleh putih. Gajah ke E7 dan benteng ke E1. Kali ini Mikhail Tal salah menghitung teman-teman. Judulnya dari permainan atau partai ini, Mikhail Tal salah hitung. Rokade dia, raja B1 dan dibalas dengan menteri A5, menteri D2 dan benteng ke D8. Kuda D4 dengan mengancam gajah terang, ternyata dia raja ke H8, F4, H6 dan di sini H4. Diancam dari putih tidak pergi, malah dia memajukan pion teman-teman. Salah hitung di sini Mikhail Tal adalah karena dia mengancam gajah gelap dari putih teman-teman. Benteng di sini digeser ke C8, G4. Lagi-lagi diberikan pion, perwira dan pion diberikan begitu saja oleh putih. Mikhail Tal sudah terlambat
untuk memukul pion yang di E4. Langkah partai di sini Mekeltal salah hitung dengan memukul kuda mengambil pion E4, teman-teman. Jika di sini raja bergeser ke G8 terlebih dahulu, maka akan datang dipukul oleh gajah. Di sini G5, teman-teman. Tentu di sini bersifat juga memaksa. Kalau dipukul kuda, datang menteri. H5 akan disusul dengan benteng ke G1 nantinya, teman. Kembali ke posisi di saat G4. Langkah partai dari Mekeltal yang salah hitung, dia memukul pion yang di E4 terlambat. Seandainya dipukul dari awal, ini terjadi pertempuran dan pertukaran menteri, teman-teman. Dipukul oleh benteng. Dan sekarang dipukul gajah tersebut. Dibalas dengan kuda di sini, memukul gajah dan dipukul oleh benteng. Pion kali pion, langsung terbuka lajur H di sini. Raja baru bergeser ke G8. Benteng langsung ke H1. Di sini langsung memukul pion. Artinya Mekeltal sudah gelap mata, teman-teman. Karena posisinya tidak nyaman, makanya dia langsung memberikan begitu saja perwiranya. Dipukul dan di sini D5. Dengan mengancam benteng. Dibalas dengan benteng ke D4 untuk menahan laju dorongan pion berikutnya dengan mengancam kuda. E5. D6 dibalas oleh putih. Di sini cukup pelik, teman-teman, dari Mekeltal. Mengancam benteng perwira berat, malah dia mendorong pion G6. Kita coba analisa sejenak. Kalau di sini dari Mekeltal mengambil benteng, apa yang terjadi? Maka akan terjadi cek. Apakah hanya cek? Kalau dia pukul dengan raja, datang menteri terlebih dahulu memukul pion, dan setelah benteng di sini memukul kuda, dipukul paksa oleh Mekeltal. Tentunya di sini terjadi pertukaran, dipukul. Di sini memang hanya selisih posisi, sementara pion sama, teman-teman. Jika langkah tadi dimainkan oleh Mekeltal, lagi-lagi dia salah hitung. Di saat posisi G6 dari Mekeltal, ternyata dia memukul pion dengan benteng. Datang di sini kuda kali pion, sekaligus memaksa pertukaran menteri dengan menteri, teman-teman. Untuk ketiga kalinya Mekeltal salah hitung. Dia memukul kuda dengan benteng, teman-teman. Langkah blunder yang terburuk dari partai ini langsung dimanfaatkan oleh putih dengan menteri kali menteri. Akhirnya Mekeltal merebahkan raja. Kenapa dia merebahkan raja? Bagaimana kalau dipukul menteri? Karena kalau dipukul menteri ini, teman-teman, ternyata salah hitungnya harus dengan konsekuensi checkmate. Hanya Mekeltal langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat ini, teman-teman, putih dipegang oleh Bob Molinari dan hitam dipegang oleh Luis Boc Cabral di Uruguay pada tahun 1943. Dimulai dari D4, kuda F6, kuda F3, D5, C4, dan C6. Pembukaan gambit menteri yang ditolak dengan varian carukan defend. Kuda C3 dibalas dan kuda ke D7. E3, E6, dan gajah ke D3. Pion kali pion, gajah kali pion, dan B5. Dibalas dengan gajah D3. A6, rokade dari putih. C5, B3, gajah ke B7 di sini. Menteri ke E2, menteri B6, dan benteng ke D1. Gajah langsung ke E7. Persiapan untuk rokade.
A4 langsung dibalas oleh putih, B4. Kuda B1, benteng C8, kuda D2, pion kali pion. Kuda C4 dengan mengancam menteri, dan di sini menteri ke A7 tetap menjaga pion tersebut, teman-teman. Tapi dipukul oleh putih, dan di sini ternyata rokade dari hitam. Gajah D2 dibalas dengan A5. Kuda ke B5, menteri ke A8, dan kuda ke D6. Mengajak pertukaran tentunya di sini dari putih. Dipukul pion yang di G2 karena dia mengorbankan kualitas diterima oleh putih, dan dipukul oleh benteng. Benteng G1 dibalas dengan langkah gajah F3 setelah menteri ini terancam. F1 bergeser. Menteri D5 persiapan untuk cek. Di sini sudah masuk ke fase kritis sebenarnya posisi, namun masih bisa dijawab oleh putih dengan langkah E4. Artinya mencegah laju kemungkinan cek menteri di G5, teman-teman. Benteng di sini memukul kuda, langkah dari hitam, teman-teman. Perhatikan, diancam menteri, dia memukul kuda, teman-teman. Makanya ini tercatat permainan atau partai terbaik dari beberapa permainan yang tercatat di FIDE Record. Jika di sini dari putih memilih memukul menteri, teman-teman, maka akan datang cek. Yang satu-satunya harus ditutup dengan menteri. Setelah G2 dipukul cek. F1 dipukul pion. Dan di sini ancaman checkmate. Kalaupun dia memaksa memukul atau membuang, maka akan datang kuda, dan kemanapun dia tetap checkmate, teman-teman. Makanya dikorbankan begitu saja tadi menteri. Kembali ke posisi di saat benteng memukul kuda, langkah partai dipukul oleh pion, dan di sini menteri ke H5. Lagi-lagi petak yang di G4 tidak bisa dihindari cek, teman-teman. Gajah di sini ke F4, persiapan menutup jika terjadi cek. Kuda G4 dengan ancaman pion sekaligus manuver dari gerakan menteri nantinya. Gajah langsung ke E2, mengajak pertukaran paksa. Kuda di sini G5, ditambah serangan tersebut dibalas dengan H3. Dilanjutkan dengan gajah C5, lagi-lagi ditambah serangan daripada hitam, teman-teman. Gajah di sini ke G3 menghindar terlebih dahulu. Dan di sini kuda memukul pion F2. Langkah yang sangat brilian yang memang di luar nalar, teman-teman. Klik langkah ini, memang kelas master yang bisa menguraikan ini, teman. Jadi kalau teman-teman bisa menguraikan langkah polemik, maka teman-teman juga kelas master. Baik. Masalahnya di sini kalau misalnya raja menghindar ke H2, ancamannya ternyata checkmate dengan kuda ke G4. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul pion F2. Akhirnya tidak mungkin dipukul dengan menteri, dipukullah dengan gajah, dan ini juga merupakan langkah terbaik. Dibalas dengan langkah menteri cek G5 yang memaksa harus bergeser ke H2. Di sini setelah bergeser datang F4. Masih boleh sebenarnya di sini, ditutup dengan gajah, dan itu dilakukan. Dibalas dengan gajah G3 menutup. Di sini datang
Gajah cek ke G1. Kalau dipukul dengan raja teman-teman, langkah paksa ini, maka datang menteri. Dan ini checkmate. Kalaupun ditutup, tetap checkmate. Di saat posisi gajah cek G1 yang kira-kira kalau kita pikir ini tidak masuk akal dan di luar logika, teman-teman. Akhirnya dipukul dengan menteri. Langkah pelik ini betul-betul menarik, teman-teman. Dibalas dengan kuda G4 cek yang bersifat memaksa lagi-lagi. Harus dipukul dengan pion. Ternyata di sini begitu langkah kuda ke G4 dari putih akhirnya menyerah. Berapa perwira dikorbankan yang memaksa ke posisi ini. Karena kalau dipukul akan datang cek A6. Satu-satunya lagi-lagi hanya bisa ditutup dengan gajah dan sekaligus checkmate. Luar biasa langkah dari hitam ini teman-teman. Layak kalau partai ini dinobatkan menjadi salah satu permainan catur terbaik dunia. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir teman-teman, putih dipegang oleh Adolf Anderssen dan hitam dipegang oleh Jean Dufresne di Berlin pada tahun 1855. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6. Dibalas dengan gajah C4, gajah C5 dan B4. Evan Gambit dimulai teman-teman. Kita menerima tawaran itu dengan dipukul dengan gajah. C3 dibalas dengan gajah ke A5, B4 dan di sini pion kali pion. Di posisi ini dari putih rokade. Tidak dipukul dengan kuda karena mungkin masih belum aman rajanya. Dan ini memang betul secara teori yang dilakukan oleh Adolf Anderssen teman-teman. D3 dibalas dan di sini menteri ke B3 langsung mengancam F7 tentunya. Pembelaan di sini adalah dengan kuda dinaikkan ke H6 atau menteri. Langkah partai dari hitam. Menteri di sini ke F6. E5 dibalas dengan menteri G6. Datang benteng ke E1. Dilanjutkan kuda ke E7, persiapan untuk rokade. Gajah ke A3 langsung mengancam kuda di sini. Walaupun di sini kuda sama kuda masih mengikat. B5 diberikan pion untuk pengembangan perwira dari hitam. Diterima tawaran itu. Benteng di sini B8. Ternyata bertujuan untuk menjebak. Dibalas dengan menteri keempat karena pilihannya hanya satu. Dilanjutkan dengan gajah ke B6. Kuda ke D2. Belum bisa tembus, makanya manuver dia dari Adolf Anderssen. Gajah ke B7 langsung mengarah ke sayap raja semua perwira dari hitam teman-teman. Kuda ke E4. Menteri ke F5. Dibalas dengan gajah di sini. Kali pion sekaligus mengepin menteri. H5 dia. Kuda cek F6. Yang mana ini bersifat memaksa. Karena ancamannya adalah raja dan menteri. Diterima dan dipukul oleh pion sekaligus mengancam kuda. Benteng langsung G8. Lagi-lagi ancaman yang sangat berbahaya ini dari hitam memang sengaja dibuat oleh Adolf Anderssen. Benteng di sini ke D1 mempersiapkan lajur D akan diblok oleh benteng ini dan di sini menteri langsung memukul kuda sekaligus ancaman checkmate. Di posisi ini dari Adolf Anderssen langsung memulai kombinasinya yang bersifat kompleks teman. Benteng memukul kuda cek dan ini tidak kelihatan ada langkah kombinasi yang sangat kompleks, tidak kelihatan sama sekali teman. Kecuali teman-teman yang memang levelnya master baru bisa menilai ini.
Di sini teman-teman, jika raja bergeser ke d8, tawaran ini maka akan datang cek kembali. Dipukul misalnya, datang gajah F5. Yang mana di sini double cek teman-teman, tidak bisa dipukul. Dan kemanapun dia bergeser, D8 satu-satunya, maka akan datang gajah di sini ke D7 yang memaksa untuk bergeser tentu. Setelah dia ke D8, dicek kembali, menteri harus hilang. Ketika dia ke D1, maka datang cek D8 dan checkmate. Luar biasa langkah dari Adolf Anderssen. Kembali ke posisi di saat kuda diambil oleh benteng cek teman-teman. Langkah partai dari hitam memukul dengan kuda. Perhatikan langkah lanjutan dari kombinasi yang bersifat kompleks dari Adolf Anderssen teman-teman. Dia langsung membuang menteri dengan memukul pion D7. Dan ini juga bersifat memaksa, karena harus kehilangan kuda sekaligus checkmate jika dia menghindar. Akhirnya diterima tawaran itu. Datang gajah F5. Cek. Kalau dia lari ke atas teman-teman, maka juga akan harus kehilangan menteri. Langkah partai di sini, raja G8. Datang di sini cek D7. F8 dan ternyata checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat posisi cek ini. Bagaimana kalau di posisi ini langsung menghindar ke D8? Maka akan datang checkmate dengan pion, atau juga boleh dengan gajah biar tidak terlalu kentara teman-teman. Inilah kombinasi kompleks dari Adolf Anderssen yang dia terkenal pemain yang sangat tinggi IQ-nya di eranya teman-teman. Sebelum Michael Tal dan Bobby Fischer lahir, dialah sang fenomenal dari pemain catur atau grandmaster dunia yang sangat kontroversi teman-teman. Semoga bermanfaat langkah kompleks kombinasi dari beberapa grandmaster tadi. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.